Al-Fatihah. Saya mana kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Dua hadis yang akan kita baca mirip seperti hadis yang kita baca kemarin, Majar Robih, bahwa orang beriman itu selepas dia yakin bahwa akhirat itu ada, di sana yang laku hanya agama, di sana yang laku hanya amal, di sana yang laku hanya niat-niat kebaikan, kepinginan-kepinginan yang diridhai Allah. Maka di antara cara menyalurkan keinginan biar kita ini dapat pahala, dapat ridhonya Allah, yang akhirnya mendatangkan karunia yang abadi adalah kita pengen untuk menjadi orang yang punya harta, kemudian hartanya dihabiskan untuk agama. Atau kita pengen jadi orang yang hafid, tentu saja hafid yang sempurna, hafid yang bacaannya bagus, yang paham isinya, kemudian meyakini, mengamalkan, mendakwahkan, yang akhirnya Qur'annya itu dia gunakan amal siang dan malam. Amal dengan arti yang lebih luas, yaitu membacanya dengan benar, kemudian ngajak orang baca dengan benar, diamalkan dengan benar, ngajak orang untuk amal dengan benar. Ini di antara cara menyalurkan keinginan-keinginan baik kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La hasada, tidak ada hasad, tidak ada layak untuk pengen nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain, illa fitnataini, kecuali dalam dua perkara. Rajulin atau rajulun, yaitu yang pertama adalah seorang laki-laki pengen menjadi seorang laki-laki. Atahullahul Qur'an, yang Allah berikan kepada dia Al-Qur'an. Fahuwa, maka laki-laki tersebut yaqumu bihi, berdiri dengan Al-Qur'an. Qama bihi itu artinya diantaranya ya, yang sempurnanya ya dibaca, digunakan untuk sholat, diamalkan, bacaan yang baik, kemudian didakwahkan. Yaqumu bihi, dia berdiri bihi dengan Al-Qur'annya, ana al-laili, di waktu-waktu malam, wa ana an-nahari, dan di waktu-waktu siang. Dia sibuk dalam menunaikan hak-haknya Qur'an. Wa rajulun, dan laki-laki yang kedua pengen jadi laki-laki, atahullahu malan, yang Allah berikan kepada dia malan, harta, bahwa maka dia yunfiquhu, menginfakkan hartanya, ana al-laili wa ana an-nahar, di waktu-waktu malam dan di waktu-waktu siang. Hartanya digunakan siang malam untuk ridhonya Allah. Dan infak, mentasarufkan harta itu tentu ada caranya. Di antaranya adalah ibda biman ta'ulu, mulailah menginfakkan harta kepada orang yang jadi tanggung jawabmu, anak, istri, orang tua yang perlu disantuni, kemudian para mahram, kemudian kerabat yang terdekat selepas para mahram, baru orang-orang
selepasnya sampai orang-orang jauh bahkan seluruh alam. Ya, kadang itu orang pengennya infak tapi tertibnya nggak benar. Anak-anaknya orang diberi santunan, anak sendiri ditelantarkan. Istri-istri orang disantuni, istri dia ditelantarkan. Nah, itu namanya tidak benar. Seperti silaturahim, kita ini punya kewajiban silaturahim, nyambung kerabat, nyambung orang-orang dekat. Ada urutannya tentu saja. Yang pertama kedua orang tua, kemudian mahram-mahram kita, kemudian ya kerabat-kerabat yang di luar mahram, tetangga-tetangga satu desa, kemudian lebih jauh lagi satu negeri, lebih jauh lagi satu dunia. Akhirnya ada orang katanya mau silaturahmi dengan tetangganya gak kenal, tapi dengan orang negeri jauh kenal. Nah, itu namanya kebalik. Meninggalkan yang terpenting, kemudian yang terpenting ditelantarkan, yang jauh-jauh disembung. Nah, itu termasuk bagian dari silaturahmi yang tertibnya tertib kebalik. Maka yang dekat-dekat, kalau ada waktu lagi baru yang sedengan, baru yang jauh. Tidak dibalik jauh dulu, yang dekat sampai putus semua silaturahminya. Nah, itu malah jadi salah. Warawainahu, dan kita telah meriwayatkan juga aidan min riwayat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu bilafzi, dengan lafaz la hasad, tidak ada hasad illa fitnataini, kecuali di dalam dua perkara atau dua orang. Rajulin, yaitu seorang laki-laki, jadi badalnya. Atahullah, yang Allah telah berikan kepada dia malan, harta. Seperti keterangan kemarin, malan itu isim nakirah, di antara artinya adalah sumul, artinya harta banyak. Fasallatullah, maka Allah memberikan menguasakan kepada dia. Fasallatahu, maka Allah memberikan kekuasaan pada dia ala halakatihi, maksudnya Allah menggerakkan laki-laki tersebut ala halakatihi, untuk menghabiskan hartanya fil haqqi, dalam perkara yang benar. Wa rajulin, dan seorang laki-laki ataullahi, Allah yang memberikan kepada kita hikmatan, hikmah di antara artinya ilmu. Fahuwa, maka dia yaqdi, memutuskan biha, dengan hikmah tadi. Wa yu'allimuha, dan dia mengajarkan hikmah tersebut. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan, barang siapa membaca satu huruf min kitabillah ta'ala, dari kitabnya Allah Ta'ala, falahu bihi hasanatun, maka baginya bihi, dengan sebab satu huruf, hasanatun, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hazru, dan satu kebaikan bi asyri amsalihha, akan diganti dengan 10 kali lipatnya. La aqulu, aku tidak mengatakan, ini ada dua riwayat bacanya kan, alam, aku tidak mengatakan alam, alam harfun satu huruf, walakin alfun, tetapi alifnya harfun satu huruf, walamun, dan lamnya harfun satu huruf, wa mimun, dan mimnya harfun satu huruf. Kalau alif lam mim itu 30. Kalau alif lam mim kan 30. Alif sudah 3. Lam 3 lagi. Mim 3 lagi. Berarti alif tok 30 kebaikan. Lam 30 kebaikan. Mim 90 kebaikan minimalnya. Maka hari ini kita baca alam saja. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Alam kan memang a, lam, ya kan, satu huruf satu huruf satu huruf. Lam. La aqulu, aku tidak mengatakan alam, alam harfun satu huruf, walakin alifun harfun, tetapi alifnya dihitung satu huruf, walamun, dan lamnya harfun satu huruf, wa mimun, dan mimnya harfun satu huruf.
Kalau alif itu kalau kita membacanya 3 huruf. Alif, lam, mim. Maka ini kalau dibaca alam, aqrab ila, mudah dipahami. Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun min hadzal wajh. Wa an Abi Sa'id al-Khudri 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man syaghalahul Qur'an, siapa Quran menyebutkan dia, wa dzikri, dan berzikir kepadaku, mengingatkan masalati, menyibukkan dia sampai enggak sempat minta kepada aku. Ada orang wiritan sampai lupa minta, tahlil terus baca, doa-doa terus, sholawat dan doa. Sibuk zikir, sibuk baca Quran sampai enggak sempat minta pada Allah. A'taituhu, maka aku akan berikan pada orang tadi yang sibuk baca Quran, sibuk berzikir sampai lupa baca doa, sampai lupa minta. Afdhala ma u'tis sa'ilin, sebaik-baiknya perkara yang aku berikan kepada orang-orang yang minta. Allah. Maka itulah yang dikatakan sebagian ulama, kalau kamu pengen selesai masalah kamu, diantaranya pilih sibuk baca Quran, Allah akan beri kepada kamu yang terbaik. Atau wiritan, itu sudah mewakili permintaan terbaik, sibuk wiritan atau sibuk baca Quran. Wa fadlu kalamillah, dan keutamaannya firman Allah subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam, atas kata-kata selain firman-Nya Allah. Kafadillah adalah seperti keutamaannya Allah ta'ala, hati Allah ala khalqi, atas makhluknya, tidak bisa dibandingkan. Seperti khalik dengan makhluknya. Dan ini firman-Nya khalik, maka bedanya firman-Nya khalik dengan kata-kata makhluk itu ya seperti bedanya kalam, bedanya Allah dengan makhluknya. Wis, enggak bisa dibandingkan. Allah itu yang mencipta, yang mengatur, yang menentukan, yang memiliki. Makhluk itu diatur, diciptakan, diputuskan, dimiliki. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun gharib. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi, sesungguhnya orang, laisa fi jawfi, yang tidak ada dalam rongga dia. Jawf artinya rongga. Itu tubuh kita yang berongga itu bisa dikatakan jawf. Tenggorokan juga jawf, mulut juga jawf, kemudian perut juga jawf, otak itu juga jawf. Maka di antara yang diartikan di sini yang cocok adalah otak. Sesungguhnya orang yang tidak ada di otaknya sedikit pun minal Qur'ani, dari Quran, bas otaknya itu enggak ada memori Quran blas. Kal baitil kharibi, adalah seperti rumah yang bongkor, rumah yang rusak. Rumah itu kalau rusak sudah enggak terawat, sudah rusak. Akhirnya dihuni tikus, dihuni kalajengking, dihuni kadal, dihuni tokek, dihuni cecak, dihuni kalajengking dan sebagainya. Maka itulah diantara fadilahnya Quran, memperbaiki diri kita, memperbaiki otak kita. Maka semua pelajar, semua yang mendengar, jangan sampai otaknya enggak ada isi Qurannya. Nanti seperti Quran, seperti rumah rusak, akhirnya banyak keburukan akan terjadi pada diri kita. Maka semampunya kita ini punya hafalan Quran. Saya sudah hafal Pak surat Fatihah, ya alhamdulillah. Di antara tanda dan bukti orang itu merasa diuntungkan dengan sesuatu, dia akan usaha untuk selalu merawat dan bahkan pengen tambah lagi untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan itu. Maka di antara buktinya bersyukur diberi hafalan Al-Fatihah 3 qul, nambah lagi 10 surat, nambah lagi juz amma, nambah lagi, biar dia ini seperti rumah yang tambah hari tambah baik, tambah baik, tambah baik.
Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ini fadilah khusus untuk orang yang hafid Al-Quran. Berapa saja hafidnya? Tambah sempurna, tambah tinggi derajatnya. Kok hafalnya Fatihah? Ya dapat derajat sesuai Fatihah itu. Kalau tambah surat Ikhlas, tambah lagi. Tambah Falak Nas, tambah lagi. Tambah Juz Amma, tambah lagi. Kalau nggak hafal belas, nggak dapat fadilah yang akan kita baca ini. Bahwa orang yang hafal Quran, seberapapun hafalannya akan diberi derajat sesuai ayat-ayat yang dia hafal. Ini adalah anugerah khusus untuk para penghafal Al-Quran. Tentu saja fadilahnya agama Islam itu masih banyak lagi selain menghafal Quran. Ya, begitu itu. Setiap fadilah tidak bisa diwakilkan pada fadilah yang lain, tentu saja. Fadilahnya sholawat nggak bisa diganti dengan, walaupun dengan baca Quran. Fadilahnya baca Quran nggak bisa diganti walaupun dengan sholawat. Fadilahnya tahajud nggak bisa diganti dengan zikir pagi petang. Wong itu memang amalan yang beda-beda. Maka bisa saja nanti pada hari kiamat ada orang nggak hafal Quran, derajatnya melebihi sebagian yang hafal Quran, bisa saja. Karena dia punya amalan-amalan yang lain-lain. Tapi dari sisi anugerah Quran, ya yang hafal Quran dia dapat anugerah yang tidak dipunyai oleh siapapun yang nggak hafal Quran, urusan kaitan amalan Al-Quran. Semoga Allah tolong kita, pilih kita. Alhamdulillah. Dan baca Quran itu ada fadilah khusus, diantaranya itu untuk menghentikan kita dari kenakalan kita. Di antaranya lagi adalah untuk ngecek diri kita ini kotor apa bersih. Kok males baca Quran? Memang waktu itu diri kita kotor. Bukan karena kurang gizi, bukan karena kurang dukungan orang tua, kurang nur hidayah. Nah, maka Sayyidina Utsman mengatakan kalau hatinya orang itu bersih, di antara buktinya tidak bosen-bosen baca Quran. Maka kalau kita baca Quran kok bosen, istighfar yang banyak. Nyapa iki? Apa ada santri putra lewat tak pelototi? Nah, atau santri putri lewat tak lihat bokongnya atau gimana? Kok jadi males? Atau kuliner yang nggak jelas halal haramnya? Nah. Bahkan dalam tafsir Sawi dikatakan oleh sebagian ulama, kalau kamu merasa diri kamu loyo, padahal kamu nggak merasa maksiat hari itu, coba kamu lihat, jangan-jangan kamu banyak ngomong kosong. Ngomong kosong itu, banyak ngomong itu bagus asalkan isinya pahala semua. Banyak ngomong yang kosong, yang tidak ada pahala, itu menyebabkan orang itu loyo dari mengamalkan kebaikan, apalagi maksiat. Salatullah salamullah